Kita lanjutkan dengan beberapa quote terakhir sebelum kita akhiri ngaji ini. Saya membawa 1, 2, 3 quote. 2 yang awal dari Dalai Lama. Ini ada quote bagus dari Dalai Lama. The purpose of religion is to control yourself, not to criticize others. Tujuan dari agamamu itu adalah untuk mengkontrol dirimu, bukan mengkritisi yang lain. Nah, ini pesannya Dalai Lama untuk kita. Ayo kita lebih sibuk dengan kondisi batin kita, mengkontrol diri kita. Apakah tadi kita sudah menghargai yang lain, sudah menghormati yang lain? Apakah kita bisa berempati pada yang lain? Apakah kita menerima kehadiran yang lain? Nah, ini jalan untuk kita bisa menjalani toleransi di level yang tinggi. Tidak sekedar cuek dengan kehadiran yang lain. Apa? Evaluasi diri, kontrol diri lewat jalan agama. Kalau bahasa dunia sufi dulu kita pakai istilah muhasabah. Ayo kita ngecek diri kita. Semua yang saya uraikan di atas tadi, pertama-tama terapkanlah pada dirimu semua masing-masing. Apakah level toleransi yang sudah saya jalankan hanya membiarkan, sudah memahami, atau aku sudah terbuka untuk dialog? Nah, jadi pertama-tama untuk mengontrol diri. Hadirnya agama memang untuk mengontrol diri kita yang pertama. Kalau kita sudah beres, baru kita berhadapan dengan yang lain dengan senjata toleransi. Jangan hanya sibuk untuk mencari kesalahannya yang lain, sehingga kesalahanmu sendiri terlewatkan. Kita sibuk menuding orang, lupa dengan kesalahan kita sendiri. Itu mungkin maksudnya Dalai Lama. Ada quotes lagi dari Dalai Lama. Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength. Kasih sayang dan juga toleran itu bukan simbol kelemahan, tapi simbol kekuatan. Jangan salah, orang itu dalam kasih sayang atau dalam toleransi ini kan rasanya mudah, rasanya ringan, bahkan kesannya cuma pasif, menunjukkan kita tidak berani tanding, tidak berani tarung. Terus orang menganggap kita ini kan kuat, maka kita harus bersaing, bertanding, bisa menaklukkan yang lain. Katanya Dalai Lama, tidak, justru kekuatanmu terlihat ketika engkau bisa menyayangi dan engkau bisa toleransi. Wow, toleransi itu berat. Orang itu kecenderungannya egois, mengklaim kebenarannya, ingin kelihatan menang dari yang lain, ingin kelihatan lebih benar, lebih baik dari yang lain. Lalu dalam toleransi, hasrat ego ini dikekang. Jangan turuti keinginanmu untuk menjatuhkan yang lain, keinginanmu untuk pamer kebaikan, pamer kebenaran, menunjukkan engkau lebih benar, lebih baik dari yang lain. Loh, ini kan berat. Tidak sembarangan orang bisa. Maka toleransi termasuk kasih sayang, katanya Dalai Lama, adalah salah satu simbol dari kekuatan. Kalian yang bisa toleran, kalian yang bisa menyebarkan kasih sayang, rasa cinta, adalah orang-orang yang kuat justru. Makanya sepulang dari perang Badar, Kanjeng Nabi bilang kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Perang yang besar itu apa? Perang melawan dirimu sendiri. Perang Badar yang dahsyat itu ternyata kalah besar dengan perang melawan diri kita sendiri. Untuk bisa sayang, untuk bisa toleran pada yang lain yang berbeda, itu butuh kekuatan yang luar biasa, karena musuhnya diri kita sendiri. Karena diri kita sendiri biasanya menuntut yang enak-enak, yang nyaman-nyaman.
yang menang-menang, yang sukses-sukses. Maka toleransi adalah a sign of strength. Terus terakhir quote dari William Ralph Inge. William Ralph Inge ini punya quote bagus menurut saya. Ini mungkin salah satu batasnya toleransi. The devil deserve zero tolerance. Kalau untuk kejahatan, perilaku-perilaku setan, ya jangan ditoleransi. Ini tadi kan dari awal sampai akhir saya menjelaskan utamanya toleransi, fadilahnya toleransi, pentingnya toleransi, tapi jangan lupa sebagai maknanya, sebagaimana toleran tadi antara lain bermakna batas, kita juga harus tahu sejauh mana sesuatu bisa kita tolerir. Nah, di antara yang jangan kita toleransi adalah the devil. The devil itu setan. Perbuatan-perbuatan setan maksudnya, perbuatan jahat, perbuatan menyakiti orang lain, perbuatan menipu orang lain, perbuatan mencurangi orang lain. Nah, ini perbuatan jahat. Kalau tentang ini, tolong jangan toleransi. Nanti ada temenmu, misalnya menjahati yang lain, temenmu melakukan perbuatan merusak, perbuatan jahat, perbuatan menipu, mungkin maling, mungkin apalagi merampok, mungkin jahat lah ya, contohnya oke. Saya tidak perlu menyebut satu-satu. Kalau ini jangan ditoleransi. Jangan kamu pakai alasan, loh Pak, itu kan pilihan hidupnya Pak, itu kan keputusannya sendiri, ya biarkan saja dia milih jadi perampok. Kita kan harus toleran dengan keputusannya. Tidak. Kalau untuk yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang merusak-merusak, deserve zero tolerance. Jadi layaknya ya jangan ditolerir. Jadi karena justru perbuatan-perbuatan jahat itu tabrakan dengan prinsip-prinsip toleransi. Toleransi itu dihadirkan, kita lakukan demi kebaikan kehidupan kita bersama. Maka semua perbuatan, semua tindakan yang merusak kenyamanan, kebaikan hidup kita bersama, ya jangan ditoleransi. Jadi the devil deserve zero tolerance. Jadi yang jahat-jahat ya jangan. Pak, saya toleran kok Pak. Kasihan teman saya itu tidak punya uang ya. Akhirnya dia milih untuk ngotel, untuk nyopet, untuk nipu. Ya itu pilihan hidupnya Pak. Harus kita maklumi ya jangan. Jadi ini salah satu batasnya toleransi.